Ikan hiu makan tomat. This is the way. This is the way. This is the way. Ya, siapa yang tidak mengenal kalimat tersebut apalagi setelah menonton serial The Mandalorian Season 1. Serial yang menceritakan petualangan seorang Mandalorian mengamankan sebuah paket berharga yang disebut sebagai The Child, yang merupakan makhluk yang berasal dari ras yang sama dengan Grandmaster Jedi Yoda. It's so powerful you are. Why leave? Serial ini juga menceritakan beberapa budaya ras Mandalorian, termasuk melepaskan helm pelindung mereka yang merupakan sebuah hal yang sakral. Tapi, mengapa demikian? This is the way. This is the way. This is the way. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan juga pantengin video kita sampai selesai. Kita lanjut ke pembahasan. Di serial TV Mandalorian, karakter utama Mandalorian kita yang biasa disebut sebagai Mando dan teman-temannya sangat berpegang pada prinsip kerahasiaan dan larangan wajah terlihat oleh orang lain atau membuka helm di tempat umum. Kenapa? Ya, benar. This is the way. Alasan kerahasiaan mereka adalah kejadian yang disebut sebagai The Great Purge. Sebuah event di mana kaum Mandalorian dihabisin oleh pasukan Galactic Empire dan hanya menyisakan sedikit saja. Tapi bagaimana dengan aturan yang tidak memperbolehkan mereka melepaskan helmnya? Lalu bagaimana saat mereka makan? Apakah menggunakan selang makanan? Nah, pada keadaan tertentu, ternyata dijelaskan pada salah satu episode, yaitu episode keempat yang berjudul Sanctuary. Mando ternyata melepaskan helmnya untuk makan, namun harus berada di tempat yang tersembunyi agar tidak bisa dilihat orang lain. Lalu, apa jadinya jika helm tersebut dibuka, baik sengaja atau tidak disengaja dan terlihat oleh orang lain? Well, sebenarnya tidak akan ada yang terjadi pada mereka secara fisik. Namun karena mereka memegang teguh kebanggaan dan kehormatan, melepaskan helm di depan orang lain akan merusak harga diri mereka. Seperti yang dikatakan Mando kita yang diperankan oleh Pedro Pascal kepada Cara Dune. Apa yang terjadi jika helm tersebut lepas? They come after you and kill you? No. You just can't ever put it back on again. Tentu saja ini tidak diartikan secara harfiah. Yang dimaksud adalah bahwa dia tidak akan merasa sebagai bagian dari Mandalorian lagi jika hal itu terjadi. Hal ini sebenarnya merupakan peraturan baru dalam dunia Star Wars dan mungkin menyebabkan kebingungan kepada beberapa fans. Kenapa? Karena pada cerita Star Wars, Clone Wars, dan Rebels, Mandalorian bebas melepaskan helm mereka kapan dan di mana saja. Oh iya, kalau bingung apa hubungannya kedua serial animasi tersebut dengan serial TV yang kita bahas, Dave Filoni yang membuat cerita canon dan non-canon di serial Clone Wars dan Rebels tersebut ikut ambil alih dalam membuat The Mandalorian. So, dia pastinya sangat akrab dengan konsep Mandalorian. Jadi apa bedanya Mandalorian pada Clone Wars dan Rebels dengan serial TV live actionnya? Ya, bener banget. Yang satunya adalah live action dan lainnya adalah animasi. Tapi eits, bukan. Untuk dapat mengerti dengan jelas, kita harus tahu dulu mengenai siapa dan apa The Mandalorian itu. Jadi pada dasarnya Mandalorian merupakan etnis atau ras yang berasal dari planet Mandalore yang berada di wilayah lingkar luar galaksi. Ras mereka ini terdiri dari beberapa klan yang berbeda-beda dan terkenal sebagai ras yang berisikan pejuang yang agak barbar. Karena kebarbaran mereka ini, mereka berhasil menjajah berbagai planet, merekrut anggota, dan menyebarkan ajarannya. Saking barbarnya, ras ini memiliki catatan sejarah yang penting di mana mereka pernah melawan Jedi. Ya, melawan sekelompok pengguna sihir dengan batang bercahaya sebagai senjatanya. Namun planet tersebut dilanda perang saudara antara kelompok Mandalorian yang berpikir menjadi pasifis adalah cara terbaik. Now they're ruled by the new Mandalorians who think that being a pacifist is a good thing. Melawan kelompok Mandalorian yang memegang teguh adat dan budaya mereka, yaitu barbar all the way. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai apa dan siapa Mandalorian itu. Jika kalian tertarik dibahas lebih lanjut, kalian boleh ketikkan pendapat kalian di kolom komentar. Welcome to Death Watch. Sekarang, kita lanjutin topik awal kita tadi. Dengan penjelasan singkat di atas, maka Mandalorian secara garis besar terbagi atas dua, yaitu kaum pribumi dan kaum terlantar atau foundlings.
Kaum pribumi adalah mereka-mereka yang memiliki keturunan asli kaum Mandalorian dan tumbuh besar di rumah planet mereka, planet Mandalore. Sedangkan kaum terlantar adalah mereka-mereka yang berasal dari luar planet Mandalore, kemudian dididik dan didoktrin untuk menjadi seorang Mandalorian, seperti Din Djarin, Mando kita tercinta. As it should always be, the foundlings are the future. Baik kaum pribumi dan kaum terlantar, keduanya memegang teguh prinsip hidup seorang Mandalorian. Namun pada kaum pribumi, melepaskan helm mereka kapan dan di mana saja bukanlah suatu hal yang tabu, seperti di Clone Wars dan Rebels. Kita bisa melihat kaum Mandalorian dengan bebas memakai dan melepas helmnya di mana saja. Namun bagi kaum terlantar, karena mereka berasal dari luar planet Mandalore, pikiran mereka didoktrin untuk memiliki hanya satu identitas saja, yaitu sebagai Mandalorian. Dengan tidak melepaskan helm mereka, maka orang lain tidak akan mengenalinya lagi dan dirinya akan melupakan identitasnya yang lama. Bagi mereka, Mandalorian bukanlah suku ataupun ras. It's a creed. Itulah yang terjadi pada serial TV The Mandalorian. Diceritakan bahwa dirinya bukanlah keturunan asli dari planet Mandalore, melainkan ketika terjadi event perang yang disebut sebagai Clone Wars, sewaktu Din Djarin masih kecil, ia diselamatkan oleh seorang Mandalorian setelah orang tuanya dibunuh oleh Druid dari Confederacy of Independent System atau yang disingkat CIS. Itulah penyebabnya kenapa Mando kita mengikuti aturan larangan melepaskan helm pelindung dan menunjukkan wajahnya ke makhluk hidup lain, karena dia adalah salah satu dari kaum terlantar. Baginya, menjadi Mandalorian adalah sebuah keyakinan yang harus dipegang teguh dan sebagai jalan hidup. Oh iya, buat yang lupa, pada episode 8, memang helm Mando terbuka dan menunjukkan wajahnya, namun bukan ke makhluk hidup, melainkan ke sebuah android, jadi itu tidak termasuk. Sekian pembahasan singkat mengenai aturan larangan melepaskan helm Mandalorian di serial TV The Mandalorian. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan jika ada pertanyaan atau topik mengenai Mandalorian atau Star Wars atau topik lainnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terus dukung kami agar tetap semangat berkarya di Instagram dan di channel ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.